Umar bin Khattab. Khattab, kesatria pemberani. Bismillahirrahmanirrahim. Buku ini milik Alias sama Buya. Alia sama Buya. Umar bin Khattab adalah kesatria gagah perkasa. Sebelum masuk Islam, ia sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari, Umar mendengar bacaan Al-Quran dan dari rumah adiknya. Lagi apa? Ini lagi ditanyain sama Umar. Umar lalu masuk rumah dan ingin mengambil lembaran Al-Quran yang dipegang Fatimah. Tapi Fatimah tidak mengizinkannya karena Umar belum suci. Umar pun mandi. Yang mandi yang mana? Ini Umarnya, Ini. yang ini. Ini kan Fatimah adiknya. Umar mendengar sekali lagi bacaan Al-Quran. Ia pun menangis. Dia ingin menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan masuk Islam. Iya, soalnya hatinya Umar tersentuh dengan bacaan Al-Quran. Begitu. Tuh, Umarnya menangis. Adiknya Fatimah tersenyum. Soalnya kakaknya ini tersentuh hatinya. Umar bin Khattab kemudian menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mengucapkan syahadat. Ia berjanji akan selalu menjadi pembela Nabi. Ini Umarnya nih. Ini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak boleh digambar, jadi cuma ditulis namanya aja, Muhammad gitu. Terus ada saksinya nih. Tuh. Pada suatu hari, Umar berdiri di perbatasan kota Mekkah. Aku akan hijrah ke Madinah. Siapa yang berani menghalangiku? Gitu. Kaum Quraisy Mekkah hanya saling berpandangan. Mereka takut pada Umar. Kekuatan dan keberaniannya Yang mana? sangat luar biasa. Yang takut ini om-om dari kaum Quraisy di Mekkah gitu. Akhirnya mereka membiarkan Umar pergi meninggalkan Mekkah. Tuh, pergi Sayyidina Umarnya. Tak kan kenapa? Iya, soalnya hijrah bersama Nabi ke Madinah. Dalam setiap peperangan, Umar selalu berada di sisi Nabi Muhammad SAW. Umar menjadi tameng agar Nabi tidak disakiti. Umar adalah orang yang sangat kuat dan pandai berperang. Lagi apa? Ini lagi melindungi Nabi Muhammad tuh. Tuh Nabi Muhammadnya di sini, Umarnya nih pegang tameng tuh. Terus panah-panahnya dihalang-halangi biar nggak kena Nabi gitu. Ketika Umar menjadi khalifah, Umar berhasil menaklukkan Persia dan Romawi. Dia selalu mendoakan keselamatan dan kemenangan kaum muslimin di medan perang. Ketika ada pegawainya yang berlaku sewenang-wenang, Khalifah Umar bin Khattab memberikan peringatan. Ia sangat mencintai keadilan. Mana? Ini sholat enggak? Oh, ini sholat juga, tapi ini enggak lagi sholat, tapi lagi dinasehatin sama Sayyidina Umar. Enggak sholat. Ini lagi enggak sholat, tapi lagi dinasehatin. Kamu sebagai pemimpin tidak boleh sewenang-wenang ya, gitu. Kamu sebagai pegawai tidak boleh sewenang-wenang. Harus baik, harus adil gitu. Berkat jasanya masyarakat bisa merasakan indahnya Islam. Jam 10 malam. Nah, ini kita baca yang ini terus yang ini ya. Berkat jasanya masyarakat bisa merasakan indahnya Islam. Mereka hidup dalam keadilan dan perdamaian. Tuh, karena Umarnya itu tegas ke pegawai-pegawainya. Jadi rakyatnya juga merasakan adil, merasa damai terus gitu. Terus pada malam yang sepi, Khalifah Umar berjalan memeriksa keadaan. Ia berhenti di sebuah rumah. Ada suara tangisan anak dan suara ibunya yang sibuk menenangkannya. Itu nangis kenapa? Nanti kita baca di selanjutnya ya. Kenapa kakaknya menangis? Terus kenapa mamanya diamin anaknya terus? Masih kecil. Oh iya, lagi masih kecil ya. Coba ya, kita baca selanjutnya ya. Ada apa ya?
Terus Umar menghampiri sang ibu dan bertanya mengapa anaknya menangis. Ibunya menjawab bahwa mereka tidak punya makanan. Si ibu hanya bisa memasak batu dan air agar anaknya tenang. Oh, ibunya tuh nggak punya makanan. Terus anaknya lapar. Terus mamanya icak-icak masak. Yang dimasak batu sama air aja. Biar anaknya ini tenang, nak. Kasihan ya. Itu lagi apa? Nah, ini. Ini. Yang ini lagi nungguin masakannya matang. Khalifah Umar segera ke gudang Baitul Mal. Ia mengambil sekarung tepung. Ia gendong sendiri di punggungnya. Ajudannya ingin membawakannya, tapi Umar menolak. Gitu. Tidak boleh menolak tuh. Umar kembali ke rumah tadi, kemudian memasakkan makanan untuk ibu dan anaknya. Ia tidak bercerita bahwa dirinya adalah khalifah. Ibu dan anak itu mengucapkan terima kasih. Tuh Sayyidina Umarnya masakin untuk ibu sama anaknya yang tadi. Suatu hari ada seorang yang ingin bertemu Khalifah Umar. Ketika memasuki Masjid Nabawi, ia melihat seorang sedang bersandar di bawah pohon kurma. "Ada perlu apa kemari?" tanya Khalifah Umar. "Saya mau bertemu Amirul Mukminin," jawab orang itu. "Akulah yang kamu cari," jawab Umar. Orang itu gemetar, ia takut sekaligus hormat kepada Khalifah. Orang itu pun mengadukan seorang pejabat yang dinilainya tidak adil. Umar mendengarkan dan kemudian memberinya sepotong tulang yang telah digaris lurus. Umar memintanya memberikan tulang itu kepada si pejabat. Pejabat itu apa? Pejabat itu kayak pemimpin, nak. Kalau misalkan di suatu daerah nih, terus tuh kan ada banyak orang. Nah, di situ nanti ada pemimpinnya. Pejabat yang dimaksud mendapatkan tulang itu dan merasa takut karena tulang itu merupakan peringatan dari Umar agar ia berlaku lurus. Akhirnya orang itu pun mendapat keadilan. Mana? Ini kakek. Kakek merasa pejabat di daerahnya tuh tidak adil, nak. Terus ngadu kepada Sayyidina Umar. Terus kakeknya nih diminta untuk menyampaikan tulang yang digaris lurus ke pejabatnya. Itu terus ada artinya, nak, tulangnya itu. Artinya itu peringatan bahwa pejabat itu harus lurus, harus adil gitu. Di Masjid Nabawi orang-orang gelisah. Hari itu hari Jumat. Mereka menunggu Khalifah Umar yang tidak kunjung datang. Setelah lama ditunggu, akhirnya Khalifah datang. Orang-orang bergembira menyambutnya. Umar langsung berdiri dan memulai sholat Jumat. "Saudara-saudaraku, maaf saya terlambat datang karena menunggu jubah saya kering," kata Khalifah Umar. Jubah itu apa? Oh, jubah itu kan misalkan kalau orang Arab itu kan biasanya pakai baju gamis tuh, pakai gamis. Terus pakai jubah lagi. Kayak jaket gitu loh, nak, tapi panjang dari sini sampai bawah sampai kaki. Nah, yang ida tuh talungna. Mana? Ini. Sarung. Bukan baju yang itu. Bukan seragam sama baju. Khalifah Umar ternyata hanya punya satu jubah untuk dipakai sehari-hari. Usai sholat Jumat, beberapa orang mulai membicarakan tentang kesederhanaan pemimpin mereka. Kan? Iya, kalau sholat Jumat sih laki-laki yang ke masjid. Ibu-ibu malah nggak ada. Karena elunya ikut sekali ada. Kalau ibu-ibu dianjurkannya itu sholatnya tuh di rumah, nak. Ketika Umar menjadi khalifah, banyak kerajaan lain yang tertarik dengan sosoknya. Ada seorang raja yang ingin bertemu dengannya. Sang raja pun yang mana? Ini raja yang ini. Nih, yang ini. Nih, kan ketemu sama Umar. Tuh, naik kuda tuh mau mengunjungi Umar bin Khattab.
Sang raja pun memutuskan untuk berkunjung ke Madinah. Ia menyiapkan tentara terbaiknya. Dia tidak ingin terlihat hina di hadapan khalifah yang telah menaklukkan Bizantium dan Persia itu. Sesampai di pinggir kota Madinah, sang raja heran. Kota itu tidak megah, rakyat hidup biasa saja. Ia melihat seorang lelaki tua menggali parit dan membersihkan sampah. Nih, tuh. Ini ada lelaki tua lagi bersihin parit gitu katanya, menggali parit dan bersihin sampah di parit itu. Itu siapa ya, kata raja ini. Sang raja menyapanya. Begitu tahu si penggali parit adalah Khalifah Umar, sang raja memeluknya. Ia sangat terharu melihat sang khalifah Ini lagi apa? lagi berpelukan. Karena kan kenapa? Soalnya ini si raja ini terharu melihat Khalifah Umar, pemimpin tapi mau menggali parit dan buang sampah gitu nak. Dalam sebuah peperangan, pasukan Madinah mendapatkan kemenangan. Mereka pulang dengan sukacita. Mereka memasuki kota Madinah. Ketika mereka memasuki kota Madinah, salah seorang prajurit bertemu dengan seorang lelaki tua. Bagaimana peperangannya, nak? Tanya orang tua itu. Wah, peperangannya berat, kek. Namun berkat pertolongan Allah kami mendapatkan kemenangannya. Namun berkat pertolongan Allah kami dapat memenangkannya. Jawab prajurit itu. Alhamdulillah, kumam orang tua itu. Ketika sampai di dekat Masjid Nabawi, prajurit itu baru tahu bahwa laki-laki tua itu adalah Khalifah Umar. Ia pun turun dan meminta maaf atas sikapnya yang tidak sopan. Khalifah Umar hanya tersenyum. Adik-adik yang saleh, yuk teladani sifat Umar bin Khattab yang pemberani, adil, menyayangi orang tidak mampu, rendah hati dan suka menolong. Gitu. Khalifah Umar itu meskipun sangat kuat dan pemberani, tapi sangat baik. Gitu.